CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Bapak sudah memperkenalkan diri, saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Bagiatin SPDI Mesti. Tugas saya adalah sebagai kepala sekolah di UPTD SDN 154. Harapan saya setelah nanti pada wawancara ini Bapak dapat menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak sebagai CGP. Maka kita selalu berterima. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak. Di sini saya akan mewawancarai Bapak sekitar 10 sampai 15 menit untuk berkenaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai universal. Baik Pak, tidak apa-apa. Insya Allah saya siap akan menanggapi apa yang nanti akan Bapak tanyakan kepada saya. Silakan Pak. Begini Pak, bagaimana menurut Bapak ketika dalam suatu masalah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak, untuk mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut atau yang terjadi di sekolah kita itu apakah dia bersifat etika moral, dilema etika ataupun rujukan moral, sangat mudah Pak. Ketika masalah itu sifatnya rujukan moral, maka ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah. Itu kalau rujukan moral. Dan kemudian kalau dilema etika, ya kedua-duanya adalah benar, gitu Pak. Jadi identifikasinya seperti itu. Jadi mengidentifikasinya seperti itu Pak ya? Iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, sebelum saya mengambil sebuah keputusan, tentu seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi atau kasus yang terjadi. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam hal itu. Kemudian selanjutnya saya tentu akan mengumpulkan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan atau di sekolah saya. Dan kemudian seterusnya saya akan mengambil keputusan yang dalam hal ini jelas tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah, baik itu murid ataupun guru ataupun orang tua murid, sehingga dalam pengambilan keputusan saya tetap mengambil prinsip-prinsip kekeluargaan, prinsip-prinsip musyawarah, dan tentu dalam hal ini harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak ya, jadi semuanya harus dimusyawarahkan secara kekeluargaan gitu ya. Benar sekali Pak, apapun ceritanya harus musyawarah. Baik Pak, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masa-masa tersebut? Tentu langkah pertama yang akan saya lakukan dalam hal ini adalah memanggil ya kedua belah pihak yang bermasalah, baik itu murid ataupun guru ataupun orang tua dengan guru, yang jelas warga sekolah lah, untuk meminta keterangan supaya dalam hal ini saya mengetahui di mana letak permasalahan yang terjadi ataupun inti persoalan yang terjadi sehingga timbul permasalahan ataupun kasus. Kemudian tentu dalam hal ini kita akan menemukan solusi yang terbaik dalam permasalahan yang kita hadapi setelah kita identifikasi terlebih dahulu tadi, kemudian mengambil keputusan yang jelas tidak merugikan kedua belah pihak yang bermasalah. Seperti itu. Luar biasa Pak ya, jadi harus memikirkan kepentingan semuanya Pak ya. Betul, tidak memihak kepada salah satu gitu ya.
Baik Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi Pak? Yang jelas Pak, kita melakukan dialog secara kekeluargaan, pasti dengan tetap mengedepankan prinsip kekeluargaan, kemudian prinsip musyawarah, sehingga dalam menentukan atau memunculkan sebuah solusi tersebut dapat diterima kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya adalah dengan memberikan semacam coaching atau bimbingan secara komprehensif kepada kedua belah pihak yang bermasalah, sehingga bisa nantinya meminimalisir ya persoalan yang terjadi di antara. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi melakukan dialog ya Pak secara komprehensif ya agar mendapatkan solusi yang terbaik. Betul Pak. Betul. Baik Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika itu Pak? Baik Pak, selama saya menjadi kepala sekolah di UPTD SDN 010004 Bangun jelas ada tantangan yang saya hadapi dalam menyikapi berbagai persoalan, terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, tantangannya adalah bagaimana saya bisa mengambil keputusan itu sebaik mungkin tanpa ada pihak yang dirugikan dan tidak memihak kepada salah satunya. Dan tentu dalam hal ini, seperti di awal tadi saya katakan, dialog, prinsip kekeluargaan, prinsip musyawarah, itu harus kita kedepankan. Jadi tantangan itu tetap ada. Ya, jadi kita menghindari sesuatu yang besar Pak ya, Ya, sesuatu yang tidak baik, sekecil apapun ya harus kita pikirkan gitu dalam mengambil keputusan ya. Nah, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Dalam hal ini Pak, tentu terkait dengan pengambilan keputusan ketika terjadi sebuah persoalan, ketika terjadi sebuah permasalahan di kelas, di sekolah kita, baik itu murid ataupun guru, secara otomatis akan saya lakukan tindakan secara langsung dengan tidak menunda-nunda waktu. Karena kalau kita menunda-nunda waktu, nanti persoalan ini bisa semakin membesar. Oleh karena itu kita selesaikan dengan baik-baik, dan jadi dalam hal ini saya akan melibatkan seluruh warga sekolah, misalkan komite, kemudian guru yang paling penting, kemudian pengawas sekolah yang dalam hal ini terlibat langsung dalam situasi ataupun proses pendidikan yang kita jalankan. Seperti itu. Jadi ketika Bapak menghadapi suatu masalah, Bapak harus menyelesaikan secara langsung Pak ya, tidak lagi menunda-nunda. Tidak Pak, karena kalau kita menunda-nunda yang terjadi nanti permasalahan semakin membesar. Pak ya. Iya, seperti Pak. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Kembali Pak, setiap permasalahan pasti ada solusi, dan solusi itu bisa muncul kalau lebih kepada kita mengedepankan musyawarah ya, rapat dewan guru, agar lebih cepat menemukan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Kemudian bisa juga kita berkonsultasi dengan yang saya katakan tadi, komite, kemudian pengawas, yang nanti akan memberi masukan-masukan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi semua warga Solo terlibat Pak ya? Betul. Dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Sebagai pemimpin di sekolah Pak, dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu, sekecil apapun itu, harus tetap berdasarkan kesepakatan bersama, tetap berdasarkan musyawarah bersama, mufakat. Kemudian
prinsip-prinsip kekeluargaan itu tetap kita kedepankan, kemudian membiasakan diri tentunya harus bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak manapun atau salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan semua bisa kita anggap bahwa warga sekolah itu adalah keluarga besar yang saling melengkapi, yang saling memberikan dukungan terhadap satu sama lain, sehingga misi-misi daripada tujuan sekolah itu bisa terwujudkan. Luar biasa Pak ya. Jadi semua warga sekolah harus merasa memiliki Pak ya. Betul. Harus merasa bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya Pak ya. Mungkin ini sajalah Pak ya wawancara yang dapat saya lakukan kepada Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama. Semoga sukses ya, CGP-nya segera selesai Amin. dan berhasil menjadi